Tatap matanya, lihat beleknya. Heran. Maaf kalau lagi berhubungan malam dikira selingkuh loh. Lu kenapa berhubungan badan merem-merem, gua bayangin siapa lo? Jadi ilfil kan? Kan kalau udah ilfil udah males. Hilang rasa. Oh enggak. Kamu pelat lihat saya. Kamu lihat gue. Oke. Khotbah 9 ayat 9. Yuk. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Tahukah Anda bahwa Tuhan mendesain pernikahan untuk dinikmati? Katakan dinikmati. Do you still enjoy your marriage? Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendammu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda, istri masa muda. Sudah tidak muda, tapi dia istri masa muda. Salah translate. Apakah Anda menikmati pernikahan Anda? Loh, jangan lagi muda, masih kenceng, sayang-sayang, elus-elus, pencet-pencet. Dilihat udah kendor, udah belember, udah mekat, dihina-hina. Saya kasih tahu, pernikahan adalah investasi dalam hidupmu yang paling berharga. Masa tua seperti apa yang Anda inginkan, investasikan yang terbaik mumpung Anda muda dan masih sehat. Make your marriage heaven on earth. Amen. Pernikahan tuh harus dinikmati, kalau enggak setengah mati. Setuju nggak? Cari duit banyak-banyak buat apa? Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau sampai udah nggak nikmatin lagi, kita harus berusaha memperbaiki. Saya akan share tentang, tadi saya bilang ya, to get married is a choice. Menikah adalah pilihan. But to stay in marriage is a must. Tetap dalam pernikahan adalah keharusan. Orang bilang, Bu Heni firman Tuhan berkata boleh cerai kok kalau ketahuan pasangan berzina. Kata zina yang dimaksud di ayat itu adalah apa tuh John? Perlakuan seksual yang abnormal. Jadi seperti contoh gini, sampai pasanganmu tidur dengan binatang, melakukan hubungan seksual dengan binatang, itu abnormal. Kemudian dia menjadi lesbian atau gay, itu abnormal. Itu yang dimaksud oleh ayat itu. Saya tertarik Yesus bilang ini dalam Matius 19 ketika ada orang Farisi yang berkata, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Katakan sejak semula tidak demikian. Jadi Tuhan gak pernah desain marriage for divorce. Kenapa surat cerai boleh dikasih? Karena ketegaran hati bangsa Israel yang minta Musa, mereka boleh bikin surat cerai. Tapi Yesus tegaskan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus bilang berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau perceraian gak boleh jadi pilihan dalam hidup kita. Dan how should we survive? Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan pernikahan kita, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati lagi pernikahan kita? Saya ingin kasih step by step. Yang pertama, berhenti saling menyalahkan. Your marriage will not improve if you keep point out your fingers to your spouse mistakes.
semua orang itu comes with two things, kelebihan dan kekurangan. Kalau dalam pernikahan orang nggak ada baik-baiknya, jelek semua. Udah gimana ya? Ibarat kata nasi sudah jadi bubur. Tapi saya percaya nggak ada yang demikian. Pasti orang ada baiknya, ada nggak baiknya, setuju nggak? Tapi kesalahan manusia itu selalu fokus sama yang nggak baiknya. Kesalahan manusia selalu fokus sama kelemahan, sama kesalahan. Kita selalu cari data pembanding dan kita bandingin pasangan kita sama orang lain. It's not fair. Kalau kita mau bilang, lu nggak benar, emang lu benar. Lu nggak ganteng, emang lu ganteng. Both of us have flaws. Berhenti saling menyalahkan. Kalau Anda ingin memperbaiki pernikahan Anda, introspeksi diri masing-masing. Coba cari kesalahan saya di mana. What is my contribution in this problem? Pernikahanmu nggak akan jadi lebih baik kalau kita nggak mau introspeksi, nggak mau lihat kesalahan kita di mana. Saya pernah cerita, saya waktu berada di titik-titik genting pernikahan saya sama Jojo, itu kita berantem terus. Saya nggak terima, ditekan, diatur. Jadi suamiku ini kelihatan kalem, baik, sabar, kelihatannya. Di hidup saya, dia ngatur saya, step by step. I cannot make decision to move on to my tomorrow. Saya besok mau ngapain yang ngatur suami saya. Berani bisa nggak pede begitu? Stres nggak coba? Bawa anak saya gunting rambut kejauhan dimarahin. Sampai teman saya bilang, kok laki lu urusan gunting rambut aja diurusin, oh baru tahu. Jadi saya tiap hari harus tanya suami saya, besok saya ada jadwal ngapain? Gimana ya? Jadi saya harus selalu, saya nggak bisa bikin janji tanpa tanya suami. Nggak bisa. Sampai saya bikin janji di jam yang dia udah atur buat dia atur, saya batalin janjinya. Jadi harus tunduk sama suami saya sampai day by day. Ya. No, it's not easy for me. Karena saya wanita independen. Saya gede tanpa orang tua. Saya bisa ngatur hidup diri sendiri. Jadi dalam pernikahan kami berantem terus. Dia juga gak happy. Punya istri yang membangkang gitu kan, yang gak gampang diatur. Jadi nabrak terus. Saya galak, dia galak. Saya galak, dia lebih galak. Itu udah kayak kapal pecah di rumah tangga kita. Saya merasa, emang lu kasih gue duit, gue juga bikin duit. Wah, jadi gak ada yang mau ngalah gitu. Kebayang gak rumah tangga kayak gitu? Sampai di titik, saya bilang sama dia, gue udah gak cinta sama lu. Gue gak ada cinta sama sekali tuh. Gue mau cerai. Keluar kata-kata itu. Pendeta juga manusia. Udah gak tahan. Saya capek, saya stres, diperas tenaganya. Harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus yayasan, ngurus khotbah. Saya nih istri serba bisa kan. Jadi bangun bisa, jadi gini bisa, jadi kesek bisa, apa juga bisa saya ya. Cuma dia bilang saya nggak pintar masak doang, nggak apa-apa. Bisa tapi nggak jago lah, kalah lah sama ibu-ibu di sini. Suami saya juga, mana tahan lah, punya istri kayak saya, udah nggak cakep berlaku lagi. Dandan. Saya ngerti, buat dia tuh punya istri kayak saya juga nggak mudah. Sombong, arrogant, mau ngatur, nggak bisa diatur. Jadi dia pusing, gue juga lebih pusing. Singkat cerita, at the end of crisis kita, saya udah pikir saya mau tinggalin dia aja. Saya udah nggak kuat, saya pikir I can live by my own, I don't care anymore. Nah, Tuhan jamah saya dan Tuhan bilang ini, why don't you learn to be more patient? Kenapa nggak lebih soft, kuasai diri? Kalau dia marah nggak usah dijawab, diem aja. Entah kenapa satu momen itu, waktu saya mulai istilahnya merasa saya dipakai Tuhan, Jojo menekan saya lebih keras. Saya merasa dia nggak suka dikawal.
disalahkan gitu loh, at that point gitu. Jadi saya suka merasa, why are you doing this to me? Gitu. Nah akhirnya saya coba sabar, diam, dia marah, saya udah gak mau jawab lagi. Saya coba reflect myself, saya salahnya di mana, dan saya ngambil keputusan, saya harus berubah. Nah pernikahan gak akan jadi lebih baik kalau kita terus saling menyalahkan. The restoration in our family started with me humble myself dan mengalah dan berubah. Saya mulai ngomong lebih lembut. Saya marah, saya tahan mulut, saya nggak jawab. Saya coba nurut aja lah, dia maunya apalah, terserah dia lah. Saya ikutin aja, jadi fleksibel. Nah, semakin keras, dia semakin keras. Jadi saya mulai jadi fleksibel. Terserah lah, lu mau apa ya, gue ikut aja lah. Lama-lama, dia jadi lembek juga. Karena dia merasa, oh gue gak usah pegang kuat-kuatnya sekarang nih. He tried to be loosen up a little bit. Nah sekarang saya udah mulai galakan dikit. Udah ya, gue gak mau khotbah terus ya. Ah dia udah mulai nurut nih, meskipun suka nakal nih. Masalah khotbah jadi masalah? Jadi masalah. Emang Anda pikir khotbah gampang? Persiapannya itu loh. Takes time for me, karena saya orang yang mendengar Tuhan. Saya gak bisa, bisa khotbah ngomong aja cerdas-cerdas gitu, nggak bisa. I will be so stressful kalau saya nggak punya waktu persiapan. I learn the Bible every morning. Jadi kalau saya nggak punya waktu morning tuh saya kesel gitu loh. Lu suruh gue khotbah terus, tapi tiap pagi gue suruh meeting terus, gimana sih? Ngerti nggak sih bikin jadwal? Gitu. Ini kan karena bercanda, kalau beneran nggak berani. Iya. Ini pintes loh katanya. Habis itu saya domelin. Udah lama. Nah, tapi saya mulai ngalah gitu. Udah, terserah. Akhirnya saya mulai berubah, saya mulai lebih lembut, saya mulai lebih, ya udahlah saya nggak usah ke pedalaman lagi deh kalau emang dia. Jadi saya mulai mengurangi aktivitas ke pedalaman. Kalau dulu saya nggak dipanggil nggak pulang. Gitu. Kalau nggak disuruh khotbah saya nggak pulang tuh. Saya ke NTT, Papua gitu. Nah, sampai kadang-kadang lupa pulang. Nah, akhirnya saya mulai mengurangi jadwal saya ke pedalaman. Saya mulai lebih banyak di Jakarta nemenin suami. Terus saya sama anak-anak saya. Kemudian Jojo mulai lebih lembut, mulai lebih sabar, dan kita berdua akhirnya lebih baik. Komunikasi jadi lebih baik. Saya jujur ngomong di depan Bapak Ibu, kita bisa ngejok-ngejok kayak gini dan open up about our marriage karena kita hampir nggak pernah ribut. Rumah tangga nggak ada yang butuh diributin. Kita berdua sama-sama terbuka. Soal keuangan kita atur bareng-bareng. Uang kita jadi satu. Ketika saya memberkati mama saya juga memberkati mama mertua. Justru kalau mertuanya nggak baik sama yang menantu perempuan, suami titip duit ke istri untuk ngasih ke mama mertua, supaya mama mertua taunya itu dari istri, sehingga menangin hati mertua. Oh, mama mertua saya sayang sama saya sekarang. Beneran, money works. Mertua itu insecure karena dia merasa gini, gue yang gedein, gue yang sekolahin. Kenapa lu yang nikmatin? Sekarang kalau kita pintar, ya memang duit juga dari kita, dari suami jadi satu. Kita ngasih, kita yang ngasih perempuan ke mama mertua. Jadi dia senang. Anak mantu perempuan gue sayang sama gue loh. Bahkan saya kasih ke mama mertua gitu kan. Jojo juga gitu. Saya bilang, Jo, aku juga kasih mama ya. Yes, dia bilang kasih aja. Misalnya saya bantu adik saya sesekali gitu. Gak tiap kali, gak boleh orang jadi bergantung sama kita. Nah, saya ngomong sama suami saya berkatin anaknya ya, anaknya ulang tahun. Oh iya boleh, saya transfer. Dan setiap kali saya transfer kemanapun, saya selalu kasih bukti transfer itu ke suami saya. Terbuka, duit kemana dia tahu. Saya paling marah kalau suami tanya begini. Soalnya lagi dia angkat gitu ya, dia bilang gini, duit kemana emangnya? Misalnya gara-gara perkara gini, dia pengen beli handphone. Menurut saya nggak boleh beli handphone yang baru keluar, mahal. Harus tunggu udah lama dikit baru beli. Harga udah turun, itu bijaksana, benar nggak? Karena kalau saya nggak pernah beli sih kasih. Nah jadi waktu dia mau beli buat saya mahal sekali gitu loh. Nah, tapi misalnya dia nggak terima, dia bilang jangan foya-foya lah, bisa ngirim kita ngirim
Kalau udah begitu dia marah. Saya kan kerja, saya juga mau nikmatin. Emang duit kemana? Nah, saya paling anti tuh ditanya duit kemana. Kira gue makan duit, lu lihat bini lu ngaca nih, bini lu sederhana, bini lu nih. Beli baju aja sel $20 baru beli, $20 baru beli. Suami saya tuh punya prinsip, nggak sel nggak boleh beli. Haleluya. Kemarin gue ngumpet-ngumpet beli tas pas dia nggak ada, tau nggak? Ya gue ngumpet-ngumpet ketahuan lagi. Terus ditanya, berapa tuh? Bikin marah nggak tuh? Padahal saya beli cuma 100-an, udah diskon 100-an doang. Pakai ditanya lagi berapa? Gue bilang kenapa sih lu nanya-nanya mulu? Bukan Gucci juga gitu kan? Tapi rumah tangga kami tuh lucu jadinya. Apa-apa tuh dibikin ketawa aja gitu. Jadi nggak pernah berantem, gemes aja gitu. Udah tahu gue tuh paling alergi ditanya itu berapa. Sampai saya pernah ngomong gini, lu perlu lihat bini orang lain dong. Minta dibeliinnya apa tuh? Bini lu belinya apa? Makeup aja apa? Gue bilang gitu kan. Jangan nanya deh apa-apa gitu. Kenapa dilanjutin curhatin gue? Bapak Ibu, coba jujur deh. Rumah tangga kita tuh nggak semua mulus. Komunikasi kadang-kadang kalau hati lagi nggak enak, lagi capek, jawabnya ketus. Tapi dalam pernikahan kalau berantem terus juga nggak bagus. Jadi kalau pernikahan mau baik, berhenti saling menyalahkan. Mbak, ini upload ke YouTube kalau dapat monetas transfer saya. Enggak ada. Canda. Jadi kalau misalnya pasangan kita nih bikin kita kesel, Anda juga harus tahu Anda juga ngeselin. Nah, perbaiki diri aja. Salahnya kamu apa? Kontribusi kamu ke masalah keluarga tuh apa? Jangan nyalain pasangan terus gitu. Percaya deh, saya udah ngalamin. Pasangan ada salah nggak? Banyak. Kita ada salah nggak? Lebih banyak. Kalau Jojo yang berdiri di sini pasti ngatain saya lebih parah. Kita di gereja ya, di ICI ya, jemaat kita ya. Kita tuh bercandaan. Dia khotbah ngatain saya khotbah ngatain dia terus begitu. Jadi jemaat ketawa. Itu nggak dikira. Mereka tahu kita bercanda gitu. Jadi kita saling ngerjain satu sama lain. Saya bisa bercanda gini karena kami sudah menang. Masalahnya udah nggak ada. Kita ngobrol enak, nyambung, jarang berantem. Urusan kerjaan doang yang sering miskomunikasi karena sudut pandang berbeda. Tapi saya selalu menundukkan diri kepada keputusan dia. Karena gimana pun juga suami kepala. Dokter berkata suami adalah kepala yang menyelamatkan tubuh. Salah benar urusan dia sama Tuhan. Selesai. Nah, 1 Korintus 7 ayat 3 bilang gini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Jadi fokus suami memenuhi kewajiban sama istri. Demikian pula istri terhadap suami. Jadi fokus istri melakukan kewajiban kepada suami. Lakukan kewajibanmu, jangan menuntut terus hakmu. Jangan saling menuntut pasangan berubah. Dari dulu sampai sekarang. Seperti Yesus yang tidak pernah berubah, pasanganmu pun gak akan berubah. Kamu yang harus berubah. Sampai ayam tunggu ini gak bakal berubah. Jangan nuntut-nuntut lagi, capek. Capek, bener. Nah, kalau Anda mau pernikahan lebih baik, introspeksi begini. Happy gak sih jadi laki gua? Happy gak sih jadi bini gua? Kan pernikahan didesain Tuhan untuk dinikmati, amin. Sekarang kalau kita saling menyalahkan, gak ada habisnya. Harusnya introspeksi, tanya sama diri sendiri. Bahagiakah suamiku ada di samping aku? Bahagia gak ya istriku ada di samping aku? Karena pernikahan investasi seumur hidup sampai tua. Kalau gak bahagia, sengsara. Cuma itu doang pilihannya. Gimana mau bahagia? Kalau yang diributin duit aja. Bahagiakah pasangan Anda di samping Anda? Kalau Anda pengen bikin pasangan bahagia, Anda harus ngerti kerinduan hatinya apa. Ini sekarang sebentar,
ambil waktu. Suami punya kerinduan apa dari pasangan? Tulis, kasih ke istri. Istri punya kerinduan apa? Tulis, kasih suami. Jangan setelah baca pakai berantem. Lakukan kewajiban masing-masing. Lalu tuliskan kelebihan pasanganmu, bukan kekurangannya. Itu akan melatih fokus Anda, bukan tunjuk kekurangannya terus. Lakukan dua hal ini. Tulis kerinduanmu sama pasangan. Udah ya, kerinduan ya, jangan pakai ngejelek-jelekin ya. Yang kedua, tulis kelebihan pasanganmu. Gak usah banyak-banyak, 5 aja. Kasih ke pasanganmu. Coba nih, learn to make her happy, learn to make him happy. Yang berikutnya, saling mendoakan dan jadi teladan. Kalau tadi kan berhenti saling menyalahkan, yang kedua saling mendoakan dan jadi teladan. Suami, perhatikan ini. Istri yang kurang sempurna harus didoakan, bukan ditinggalkan. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya. Suami begitu istri mandul ditinggalin, kawin lagi. Tapi Ishak berdoa buat istrinya karena dia mandul. Kalau suami lihat istrimu mandul secara karakter, doakan dia. Mandul dalam hal kasih, doakan dia. Karena doa suami powerful. Saya percaya berkat doa suami saya lah Henny Christian ada. Amin. Yuk pegang pasanganmu. Mulai hari ini aku mau berdoa buat kamu. Ayo suami-suami ayo. Mulai hari ini aku mau berdoa buat kamu. Sekarang gantian. Ibu Henny adil ya. Sekarang buat istri. Istri harus memenangkan suaminya. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan oleh kelakuan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Seringkali istri itu banyak nuntut, banyak mulut. Kalau mau pasangan berubah, bukan diomelin terus, bukan diceramahin terus, bukan dikatain, diserang terus, pakai pistol granat gitu. Gak ada habisnya. Kalau istri mau lihat suaminya berubah, jadi teladan tanpa perkataan, tapi lewat kelakuan. Anda pengen gak dipercaya suamimu? Banyak istri bilang gini, suami saya tuh gak terbuka Bu Henny penghasilannya berapa. Saya kasih tahu. Pertanyaannya, Amsal 31 kan bilang, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kenapa suaminya percaya? Karena suaminya tahu bininya pintar atau duit. Kenapa suamimu nggak percaya? Itu tanda tanyanya gede. Kamu boros nggak? Kalau suamimu lihat tiap kali gajian, sepatu baru lagi. Tiap kali gajian, tas baru lagi. Gak pintar ngatur duit. Tiap kali butuh apa-apa minta lagi ke suami. Suami jadi bingung lah, kemarin gue udah kasih kemana? Ngeluh kurang terus. Selama saya nikah sama Mr. Jojo, saya gak pernah bilang uang kurang. Meskipun kurang, saya gak pernah minta. Saya cari sendiri. Saya cari jalan sendiri. Saya doa sama Tuhan. Dan Tuhan yang saya kenal adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua yang aku butuhkan. Jadi kalau istri hanya pakai mulut terus, rumah tangga itu kayak neraka. Saya jujur paling gak suka orang cerewet. Pusing. Kalau orang tuh terlalu banyak ngomong, mabok, sakit kepala gue. Lah bagaimana laki-laki? Punya istri, it's like hell.
Udah nikah nggak boleh dibuang, dosa katanya. Tapi disuruh diam nggak bisa. Bu Heni gimana? Kasih makan. Mulutnya penuh. Saya pesan sama ibu-ibu yang suka ngomong, bukan cerewet, suka ngomong. Mending belajar firman, lu khotbah. Menangin jiwa. Jadi konselor. Belajar firman tapi supaya kalau konselingin orang jangan sok pinteran, tapi pakai ayat. Amen. Yang suka ngomong, yuk bangun komunitas. Di situ Anda punya teman untuk cari curhat. Jangan bikin pusing suami, udah kayak mesin giling. Gak ada berhenti. Sakit kepala gue dengarnya. Yuk saling mendoakan dan jadi teladan. Yang terakhir, yang ketiga, saling menghargai dan berfungsi. Tadi katanya istri harus tunduk dan menghormati suami, ya kan? Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri harus hormat gak sama suami? Harus. Suami juga harus mengasihi dan hormat sama istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya punya kesaksian, orang-orang yang saya layani bilang sama saya, bisnisnya macet gara-gara berantem terus sama bini. Apapun yang dikerjakan gagal, langit jadi tembaga, tanah jadi besi, gak ada hasil. Invest sana sini habis. Kenapa? Hubungan rumah tangga gak baik. Istri yang sakit hati bikin rezeki suami sulit. Jangan lukai hati pasanganmu, karena akan menghalang berkat Tuhan untuk kamu. Bereskan, minta ampun. Yang harus menghormati itu siapa? Suami istri. Firman Tuhan katakan suami hormati istri, istri juga harus hormati suami. Dalam pernikahan gak boleh siapa takut siapa, tapi saling menghargai. Kita saling jaga pasangan kita, jangan sampai kita nuntut, lu tunduk sama gua, lu hormat sama gua, gak ada habis. Saling menghargai. Suami istri harus saling berfungsi. Istri itu untuk dicintai, bukan untuk dipukuli. Kolose 3 ayat 19 berkata gini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya paling gak suka laki-laki main tangan, banci. Tapi kadang-kadang mulut perempuan gak bisa diem. Laki-laki dari sabar jadi kasar, karena perempuan terlalu cerewet, mulutnya terlalu tajam dan menyakitkan. Jadi dua-dua harus koreksi. Laki-laki nggak boleh kasar, perempuan juga harus sabar. Saya percaya bahwa kunci pemulihan dalam rumah tangga dimulai dari suami. Karena firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, kata firman Tuhan. Semua dimulai dari papa. Ketika suami berubah dan bertobat sungguh-sungguh, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kalau papanya yang bertobat, seisi rumah ikut Tuhan lebih mudah. Tapi kalau mamanya doang yang bertobat, susah, berat. Bisa, tapi lebih berat. Karena suamilah kepala. Nah, suami bukan hanya sumber atau penyedia, tapi suami itu harus jadi pemimpin, leader, head of the family. Bicara apa? Suami itu harus menentukan arah, ini keluarga mau dibawa kemana. Laki-laki gak boleh pasif. Laki-laki gak boleh menyerahkan keputusan semua istri yang ngatur, salah. Kebanyakan pria dalam pernikahan memberikan semua keputusan sama istrinya, yang penting istri gue happy. Keliru.
Suami itu head of the family, yang artinya pemimpin. Pemimpin bicara apa? Memberi visi, memberi arah, membuat keluarganya feel secure, membimbing istri dan anak. Jangan cuma bisa khotbah, harus bisa memuridkan istri dan anak-anak di rumah. Saya ingin kasih kesempatan buat tanya jawab, tapi saya mau akhiri gini. Ibu-ibu dengar saya. Kecantikan lahiriah mungkin membuat suami Anda bangga, tapi hanya kecantikan batiniah yang membuat dia betah.